Oke, ini salah satu contoh soal tentang menghitung momen gaya. Saya bacakan soalnya ya. Gaya F1, F2, F3, dan F4 pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika masa batang diabaikan, maka tentukan nilai momen gaya terhadap titik A. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah F-nya ada 4, F1, F2, F3, F4. Ada 4. Karena gayanya ada 4, berarti nanti momen gayanya juga ada 4. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, ada keterangan momen gaya terhadap titik A. Nah, ini jangan dianggap sepele ya. Momen gaya terhadap titik A menerangkan bahwa titik A sebagai sumbu. Jadi dimisalkan ini batang lalu diberi paku di sini. Ini sumbunya. Nah, ini F1, F2, F3 dan F4. Terus jarak dari A ke B adalah 2 meter, jarak dari B ke C adalah 1 meter, dan jarak dari C ke D adalah 3 meter. Berarti total panjang batang seluruhnya adalah 6 meter. Karena torsinya atau momen gayanya ada 4, kita hitung satu persatu. Untuk torsi pertama yang F1, torsi kedua F2 memakai F2, torsi ketiga memakai F3, torsi keempat memakai F4. Untuk torsi pertama, rumusnya adalah L kali F. Karena torsi atau momen gaya pertama, maka L-nya L1, F-nya F1. Untuk yang L1, kembali lagi pada pengertian dari lengan momen atau L. Lengan momen adalah jarak dari sumbu atau dari poros terhadap gayanya. Nah, karena porosnya di A, lalu gaya F1 juga di A, otomatis jarak dari poros ke gayanya 0. Kalau misalkan kita logika ya, berapapun gaya yang diberikan oleh pada posisi F1, misalkan ini batang, lalu saya berikan paku di sini, lalu saya beri gaya sebesar apapun, maka si batang tidak akan pernah berputar. Itu, maka bisa disebut dengan momen gayanya 0 karena lengannya 0. Nah, di sini gayanya 10 berarti 0 Newton meter. Oke. Untuk yang torsi 2 berarti L2 kalikan dengan F2. L2 berarti lengan momen pada gaya 2. Gaya 2 ada di titik B. Otomatis lengan momennya adalah jarak dari porosnya sampai ke titik B. Gaya yang dimaksudkan B. Jadi jarak dari poros ke titik B. Jarak dari poros ke titik B adalah 2 meter. Lalu gayanya 4. Berarti 8. Lengan momennya 2, F-nya 4, berarti momen gayanya 8 Newton meter. Itu yang yang momen gaya 2. Sekarang momen gaya ketiga. L3, F3. L, kembali lagi, jarak dari titik poros sampai gaya yang dimaksud di sini. Berarti 3 meter. 3. F3-nya 5 Newton. Berarti 15 Newton meter. Lalu yang terakhir, momen gaya keempat. L4 kali F4. Nah, L4 adalah jarak dari poros sampai ke gaya yang keempat. Berarti di sini kasusnya 2 meter, 1 meter, 3 meter, 6 meter. L4-nya 6 meter. Karena jaraknya dari sini ke sini. Terus F4-nya 4 Newton. Berarti momen gayanya 24 Newton meter. Nah, setelah tahu berapa nilai momen gaya masing-masing, jangan langsung ditambah. Kita harus prediksi dulu momen gayanya ini bernilai positif atau negatif. Untuk yang momen gaya pertama, nilainya 0, nggak usah diprediksi. Untuk momen gaya kedua kan ini.
Berarti jika satu batang saya beri poros di titik A, lalu saya berikan gaya F2, maka dia akan berputar searah jarum jam. Otomatis F2 atau gaya 2 dan lengan momen 2-nya bernilai positif. Ini positif, jangan ditulis nggak apa-apa. Untuk yang lengan momen gaya yang ketiga, momen gaya yang ketiga F3, F3-nya ke atas. Oke. Berarti si batang akan berputar berlawanan arah jarum jam. Otomatis momen gayanya bernilai negatif. Nah, di sini saya tuliskan negatif. Lalu untuk momen gaya yang terakhir, momen gaya keempat, saya ibaratkan lagi ini batangnya, spidol saya adalah batangnya, lalu saya berikan poros di titik A, lalu saya berikan gaya F4 yang arahnya ke bawah. Dia akan berputar searah jarum jam. Berarti positif. Oke, positif. Nah, setelah tahu kalau ini tandanya positif, negatif, dan positif, baru kita jumlahkan momen gayanya. Sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2, karena torsi 2-nya positif ya. Lalu torsi 3, terus torsi 4. Torsi 1 0, torsi 2 positif 8, torsi 3 min 15, torsi 4 plus 24. Kalau dijumlahkan berarti 8 kurangi 15, 7 min 7 sama 24, 17 Newton meter. Tandanya positif. Kalau positif nggak perlu ditulis kan. Nah, karena tanda aslinya positif, maka bisa dikatakan bahwa momen gaya keseluruhan pada batang ABCD bernilai 17 Newton meter searah jarum jam. Karena tadi nilainya positif. Semisal di sini momen gaya nilainya negatif, berarti negatifnya nanti dihapus, diganti dengan berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya saya berikan tugas, soalnya sama, tetap soal seperti ini, tapi porosnya saya ganti bukan titik A, tapi titik D. Jadi dengan soal yang sama, tapi porosnya di titik D. Kalau porosnya di titik D, berarti gaya-gayanya F1, F2, F3, dan F4 tetap 10 Newton, 4 Newton, 5 Newton, dan 4 Newton. Yang berbeda adalah nanti lengan momennya L1, L2, L3, dan L4 akan berbeda karena kalian akan menghitung dari porosnya di titik D. Dan juga nanti tandanya ini positif, ini negatif akan berbeda. Jadi coba dikerjakan seperti cara penyelesaian yang sudah saya coba barusan.